Halo sobat semua, pernah satu saat saya bertanya waktu awal-awal belajar silat dulu, sekitar tahun 1998 ya, awal-awal kuliah. Saat itu saya bergabung dengan salah satu organisasi pencak silat di kampus yang lumayan terkenal di kampus saya karena sering ikut berbagai macam kejuaraan. Nah, di situ banyak diajarkan jurus-jurus untuk mempelajari jurus tersebut harus menghafal, misalkan jurus yang biasanya dinamakan dengan jurus-jurus hewan, jurus mawar, kemudian jurus kata, jurus harimau, jurus lembu, gitu. Dan macam-macam ada juga kalau yang lainnya itu jurus garuda. Nah, untuk menghafal jurus tersebut ada beberapa gerakan-gerakan yang perlu direkam dan perlu diikuti gerakannya, direkam dalam otak, dihafalin, kemudian diikutin gerakannya. Nah, jurus itu sendiri merupakan rangkaian dari tata gerak yang tersusun untuk mencitrakan suatu gerakan bela diri yang biasanya diidentikan dengan gerakan hewan ya, seperti ada jurus ular, seperti ada jurus meliwis, kuntul, dan lain-lainnya yang biasanya dinamakan dengan nama-nama hewan. Nah, saat itu saya menghafal beberapa macam jurus ya, karena itu juga materi dari kenaikan sabuk yang harus dikuasai oleh siswa. Ya, lumayan itu. Nah, saya dulu berpikir bahwa dengan menghafal jurus tersebut, maka teknik perkelahian yang kita kuasai atau teknik bela diri yang kita kuasai tentu akan baik dan tentu dengan mudah akan bisa mengatasi lawan. Seperti dalam film Brahma Kumbara, kalau lawan menggunakan jurus A, kita menggunakan jurus B yang lebih hebat. Kalau jurus B kita dikalahkan, maka kita menggunakan jurus lainnya yang belajar pada kakek tua di dalam gunung, di dalam gua di gunung. Nah, gitu. Nah, saya berpikir seperti itu ya dulu. Maklum masih anak kecil yang suka dengar sandiwara radio dulu itu. Nah, namun apa yang terjadi dalam dunia nyata pada saat awal belajar silat, ikut organisasi pencak silat ya, saya melihat senior saya, bukan pelatih utama sih, senior yang udah lama di organisasi silat tempat saya itu, yang mengajarkan jurus, dia bertanding. Istilahnya bertanding sabung atau sambung ya, sabung gitu. Nah, pada saat bertanding menghadapi lawan yang bergerak, menghadapi lawan yang saling menyerang, saat itu dengan teknik ipsi ya, pertandingannya tekniknya kok begitu-begitu doang ya, ceplok-ceplok. Nah, terus saya berpikir, ngapain saya ya harus menghafal beragam banyak jurus-jurus ini kalau saat menghadapi lawan kita hanya tendang pukul, banting, hanya gitu aja. Kan itu bisa dipelajari dalam waktu 6 bulan atau bahkan 3 bulan kita khusus untuk belajar seperti itu. Nah, saya berpikir seperti itu. Namun kembali lagi ke hakikatnya, bahwa sekarang ini untuk belajar organisasi pencak silat ya, perguruan maksudnya, perguruan pencak silat itu bukan hanya berbicara tentang perkelahian saja, tapi juga merupakan seni. Di situ tentang bela diri ya. Tentunya jurus-jurus, menghafal jurus itu juga bagian dari seni bela diri. Walaupun dalam praktiknya ya, walaupun kita banyak menghafal sampai 100 jurus gerakan-gerakan hewan, pada saat menghadapi lawan ya itu nggak kepake semua, kepakainya malah yang simple-simple. Nah, seperti itu. Ya, kita kembali lagi. Nah, kemudian apakah menghafal jurus itu penting? Ini untuk siswa pemula itu perlu untuk belajar menghafal jurus. Selain memberikan filosofi pada setiap gerakannya, juga mengajarkan kepada siswa yang baru belajar itu tentang koordinasi gerak badannya, refleksnya, ketepatannya, sehingga dengan menghafal jurus tersebut, badannya, refleksnya, tekniknya itu dapat dipahami dengan baik. Ada yang bagus dari metode yang diterapkan oleh pelatih saya saat itu, yaitu setiap pertemuan diajari, bukan setiap pertemuan ya, biasanya sih kadang seminggu 3 kali kita latihan, dan kadang pelatih kepala tidak datang berhalangan, biasanya asistennya yang mengajari, yang pelatih senior yang mengajari jurus-jurus. Tetapi kalau pelatih kepala datang, biasanya mengajari tentang teknik bela diri. Nah, selain mengajari teknik-teknik bela diri, teknik tanding maupun teknik praktis, sebelum belajar teknik itu kita pemanasan, kemudian disuruh melakukan gerakan shadow fighting. Nah, kita membayangkan kita seakan-akan berhadapan dengan satu orang, dan kita di situ saling serang, saling bertahan. Jadi kita
tidak hanya bisa membela diri aja, tidak hanya bisa bertahan saja, tapi juga harus bisa menyerang. Nah, kita bagaimana cara menyerang dengan cepat lawan, dan juga bagaimana kita membela diri pada saat diserang. Nah, itu shadow fighting. Seperti petinju yang melakukan gerakan-gerakan tinju ya, itu shadow boxing gitu. Nah, kalau kita shadow fighting, kita pakai semua kaki, lutut ini. Nah, kemudian kita juga membayangkan bagaimana kalau kita dikeroyok. Nah, itu juga shadow fighting. Jadi kita apa yang kita pelajari, teknik-teknik bela diri yang sebelumnya kita pelajari, kita gunakan, kita terapkan pada saat shadow fighting dengan membayangkan seakan-akan lawan bergerak begini, dia bergerak begitu. Nah, kita menyerang lawan seperti ini, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, justru teknik shadow fighting ini yang banyak digunakan pada saat tanding, baik di kejuaraan IPSI maupun di kejuaraan internal perguruan. Nah, kalau kita sering melakukan shadow fighting itu pada saat tanding, kita tidak akan kaku. Kita dengan begitu lancar, dengan begitu mulus bisa menghadapi lawan tanding kita. Nah, kemudian setelah shadow fighting, karena kita belajar bela diri, maka kita juga harus belajar tanding, bagaimana menghadapi lawan yang bergerak. Jadi, apakah jurus bela diri itu penting? Ya, itu sebagai materi untuk siswa-siswa yang baru belajar, itu perlu diajarkan supaya mereka tertarik juga dan betah untuk belajar bela diri. Kalau langsung diajari berkelahi, ya palingan cuma sebulan 2 bulan, habis itu merotol semua anak orang. Nah, jadi kita pikat mereka dengan menghafal jurus-jurus bela diri seperti itu ya, penting. Tapi kalau untuk sistem bela dirinya, kita harus menguasai teknik bela diri, shadow fighting, dan juga pengalaman untuk bertanding menghadapi lawan yang bergerak. Mungkin itu. Bagaimana dengan menurut Anda? Silakan komentar di bawah ini.